Selamat datang di channel Spiritual Jiwa, tempat di mana luka hatimu dipeluk oleh makna, dan suara lirih jiwamu diberi panggung untuk bicara. Hari ini kita menyelam lebih dalam ke dalam ruang yang mungkin tak pernah kamu ungkapkan ke siapapun. Sebuah ruang di dalam hatimu yang terus bertanya dalam diam. Mengapa saat aku berbuat baik, hidup justru terasa makin berat? Ada masanya. Kamu berdiri di tepi dunia yang tak adil. Kamu memberikan ketulusan, namun dibayar dengan pengkhianatan. Kamu memilih sabar, namun malah disangka lemah. Kamu menolong dengan niat suci, namun dibalas dengan tuduhan yang keji. Lalu kamu mulai bertanya, apakah kebaikanku ini kutukan? Atau aku hanya sedang diuji, tapi tak tahu mengapa? Jangan tinggalkan video ini, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah potongan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tirai kehidupan. Jika kamu merasa ini menyentuh relung batinmu, bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan like dan tulis, semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua di kolom komentar. Lalu bagikan video ini agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang lelah bisa menemukan cahaya melalui kata-kata ini. Baik, mari kita lanjutkan. Pertama, karena cahaya menyilaukan kegelapan, kebaikanmu adalah cahaya. Dan jangan pernah lupa cahaya, betapapun lembutnya, selalu mengganggu kenyamanan gelap. Ketika kamu hadir dengan niat murni dan perbuatan baik, kamu seperti menyalakan obor di tengah ruangan yang sudah lama nyaman dalam bayang-bayang. Mereka yang sudah terbiasa hidup dalam kepura-puraan, ketamakan, atau kepalsuan akan merasa terancam oleh keberadaanmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kebenaran yang kamu bawa memaksa mereka berkaca pada luka dan kebusukan diri sendiri yang selama ini mereka tutupi. Dan tidak semua orang siap untuk jujur pada dirinya sendiri. Maka, kebaikanmu menjadi cermin yang menyakitkan bagi mereka. Dan cara paling mudah untuk memecahkan cermin adalah dengan menghancurkan pemiliknya. Kamu menjadi target, bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu terlalu terang untuk mereka yang ingin terus gelap. Ini bukan kejahatan yang nyata, tapi ini adalah perlawanan sunyi yang mengiris dari balik senyuman. Tapi ingat, semakin terang cahayamu, semakin besar bayangan yang kamu munculkan. Orang-orang dengan hati keruh akan merasa kecil di hadapanmu. Dan perasaan itu membuat mereka marah, bukan padamu, tapi pada rasa tak berdaya yang mereka rasakan di dalam dirinya sendiri. Maka mereka menyerang kebaikanmu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat dalam keheningan. Di balik itu semua, kamu sedang diuji untuk tetap bersinar meski dicaci. Kamu sedang dipahat agar cahayamu bukan hanya terang, tapi juga tahan terhadap angin kebencian. Dan setiap ujian itu bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk memurnikan siapa kamu sebenarnya. Kebaikan yang sejati tidak butuh tepuk tangan, ia hanya butuh kesetiaan pada cahaya. Karena itu, jangan pernah merasa kebaikanmu adalah beban. Ia hanya terasa berat karena kamu sedang memikul pelita di tengah malam dunia. Dan dunia selalu gelisah saat seseorang berjalan membawa obor. Kedua, karena jiwa yang dipilih tak akan pernah mudah jalannya. Kamu harus tahu satu hal, tidak semua orang dipilih untuk tugas yang besar. Tapi jika hidupmu penuh ujian meskipun kamu sudah berbuat baik, itu tanda bahwa kamu bukan sembarang jiwa. Ada beban yang dititipkan padamu, bukan untuk membuatmu menderita, tapi untuk menjadikanmu kuat secara spiritual. Kuat dengan cara yang tak terlihat, tapi terasa. Jiwa yang dipilih tak akan diberi jalan rata. Ia akan ditempa lewat pengkhianatan, diuji lewat kesepian, dan dibakar lewat rasa kecewa. Tapi itulah bahan-bahan dari jiwa agung. Seperti emas yang tak akan pernah murni tanpa api, kamu juga tak akan pernah menjadi jiwa yang tinggi tanpa luka yang dalam. Luka itu adalah alat ukir yang membentuk batinmu, bukan kehancuran, tapi transformasi.
Ketika kamu bertanya, "Mengapa aku?" maka jawabannya adalah, "Karena kamu bisa." Itu yang sering tak disadari oleh banyak orang. Ujian yang datang kepadamu bukan datang asal-asalan. Ia ditakar, dipilih, dan disesuaikan dengan kekuatan yang tertanam dalam dirimu, yang mungkin belum kamu sadari, tapi sudah terlihat jelas oleh Yang Maha Mengatur. Maka jangan iri pada hidup yang tampak damai, tapi kosong. Jangan sesali jalanmu yang penuh duri, karena duri itulah yang sedang mengeluarkan racun dunia dari darah jiwamu. Semakin kamu disakiti, semakin kamu dilatih untuk tidak bergantung pada makhluk. Semakin kamu dikhianati, semakin kamu dipaksa hanya bersandar pada sumber segala kekuatan. Ingat ini, tidak ada kisah agung tanpa penderitaan, dan tidak ada jiwa kuat tanpa ujian. Jika kamu diuji terus, berarti kamu sedang dibentuk menjadi legenda, bukan di dunia, tapi di langit. Ketiga, karena dunia ini bukan tempat balasan, tapi tempat pembuktian. Kamu hidup di dunia, bukan di surga. Dan dunia ini bukan tempat untuk memetik hasil, tapi tempat untuk menanam tanpa pamrih. Itulah mengapa meski kamu telah menanam kebaikan, yang tumbuh justru semak duri. Karena ladang ini memang bukan ladang balasan. Ia adalah ladang ujian. Dan kamu ditugaskan untuk terus menanam meski tanganmu berdarah. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka baik, maka hidup mereka akan nyaman. Tapi kenyataannya, justru orang-orang baiklah yang diuji habis-habisan. Mengapa? Karena dunia ini bukan ruang hadiah. Ia adalah panggung pembuktian untuk melihat apakah kamu tetap bersih saat semua mencemarkanmu, tetap ikhlas saat semua mengkhianatimu, tetap memberi saat semua mengambil darimu. Itulah kualitas yang dicari, bukan hanya amalanmu, tapi kekuatan hatimu. Mereka yang hanya mengejar balasan akan berhenti ketika tak mendapatkannya. Tapi kamu yang tahu bahwa hidup ini bukan tentang imbalan, justru akan semakin kuat ketika diuji. Karena kamu sadar, setiap luka yang kamu terima di dunia adalah bukti bahwa kamu bukan sedang dipanjakan, tapi sedang dipilih. Bukan sedang diabaikan, tapi sedang diperhatikan dari tempat yang tinggi. Penderitaanmu bukan sia-sia, ia dicatat, ia dinilai. Dan pada saat yang telah ditentukan, kamu akan menerima apa yang selama ini kamu pikir tidak pernah diperhitungkan. Tapi kamu tidak bisa melihatnya sekarang karena kamu sedang berada di tengah cerita. Dan semua cerita besar terasa menyakitkan saat belum sampai pada akhir. Jadi, teruskan langkahmu. Jangan berhenti hanya karena kamu lelah atau kecewa. Dunia ini memang terasa tidak adil, tapi bukan berarti ia kosong. Di balik setiap ujian yang terasa tidak masuk akal, ada makna yang lebih dalam dari yang bisa dijelaskan manusia. Dan kamu akan mengerti pada waktunya. Keempat, karena kamu sedang dilatih untuk tidak bergantung pada siapa-siapa. Ada pelajaran yang hanya bisa diajarkan lewat kehilangan, bahwa kamu tidak bisa menggantungkan hidupmu pada manusia. Dan kadang, ujian datang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu berharap pada orang lain. Maka kebaikanmu yang berulang kali dikhianati adalah cara agar kamu mulai belajar. Satu-satunya tempat bersandar adalah Dia yang tidak pernah berubah. Kamu disakiti bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu perlu tahu bahwa tidak semua hati mampu membalas tulusmu. Dan dari situ kamu mulai paham bahwa menyandarkan bahagia pada balasan manusia adalah jalan tercepat menuju kecewa. Maka, ketika semua yang kamu andalkan mengecewakanmu, kamu mulai mengenal satu kekuatan yang selama ini diam-diam menopangmu dari belakang layar. Jiwa yang tinggi tak boleh manja pada dunia. Ia harus kokoh, tidak bergantung pada pujian, tidak lemah karena pengabaian. Maka kamu diuji agar kamu berdiri tegak hanya pada sumber kekuatan sejati. Kamu dilatih bukan untuk menjadi pahit, tapi untuk tidak mudah runtuh hanya karena cinta palsu,
atau perhatian semu. Dan setelah kamu sampai pada titik itu, kamu akan menyadari satu hal yang menakjubkan, bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Bahwa kamu tidak butuh validasi dari siapapun untuk terus berbuat baik. Dan ketika kamu sudah bisa berbuat baik tanpa berharap tepuk tangan, saat itulah jiwamu naik level. Karena itu, jangan sesali mereka yang meninggalkanmu saat kamu sedang tulus. Mereka bukan kehilanganmu. Mereka sedang disingkirkan agar kamu belajar berjalan tanpa tongkat. Dan ketika kamu sudah bisa melangkah sendiri, kamu akan menemukan bahwa yang kamu cari-cari di luar ternyata selama ini sudah ada di dalam dirimu. 5. Karena luka adalah jalan sunyi menuju kedewasaan rohani. Luka-luka batin yang kamu alami bukan bentuk penghinaan, tapi undangan. Undangan menuju ruang batin yang lebih dalam, tempat di mana kamu mulai berbicara dengan dirimu sendiri dan dengan kekuatan yang tertinggi. Tidak semua orang sampai ke titik ini, karena banyak yang memilih lari saat sakit datang. Tapi kamu memilih bertahan. Meski itu berarti kamu harus menangis diam-diam dalam gelap. Setiap pengkhianatan yang kamu alami bukan sekadar pengalaman pahit, tapi alat bedah yang membuka lapisan ego dalam dirimu. Ia memaksamu untuk tidak lagi menggantungkan bahagia pada dunia yang rapuh. Ia memaksamu untuk melihat ke dalam, menyelam ke dasar jiwa, dan bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Dan dari pertanyaan itulah, kamu menemukan jati diri yang selama ini tertutup oleh ilusi cinta palsu dan kebaikan yang tidak dihargai. Luka batin juga adalah ujian integritas. Apakah kamu tetap bisa baik ketika kebaikanmu tak dianggap? Apakah kamu tetap bisa sabar saat diperlakukan semena-mena? Jawaban dari semua itu menentukan tingkatan jiwamu. Luka-luka itu bukan lagi sekadar cobaan, tapi ujian kelulusan dari sekolah kehidupan. Jangan takut pada luka. Tak ada yang benar-benar tumbuh tanpa luka. Bahkan bunga pun mekar setelah pecah dari kuncupnya. Bahkan air mata bisa membuka mata batin yang sebelumnya buta. Maka peluk luka itu bukan untuk menikmati sakitnya, tapi untuk menghormati proses transendensi yang sedang terjadi dalam dirimu. Keenam, kesendirian adalah laboratorium jiwa terpilih. Seringkali kebaikanmu menjauhkanmu dari keramaian, tapi itulah misteri dari jalan jiwa yang agung. Semakin kamu bersih, semakin kamu akan merasa asing di tengah dunia yang semakin kotor. Bukan karena kamu salah arah, tapi karena kamu sedang memasuki ruang yang tidak semua orang sanggup hadiri. Kesendirianmu bukan kutukan. Ia adalah laboratorium spiritual. Di sanalah jiwamu dididik, diuji, dibedah, dan disembuhkan. Kesendirian yang kamu alami bukan kehampaan, tapi pemurnian. Kamu ditarik dari kebisingan dunia, agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Kamu dijauhkan dari manusia, agar kamu kembali mengenal Dia yang selama ini kamu abaikan. Dan memang terasa sepi, terasa sunyi. Tapi justru di dalam kesunyian itu, suara hatimu mulai terdengar jelas. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk membahagiakan semua orang, hingga lupa siapa dirimu. Kini, dalam diam itu, kamu mulai kembali pulang. Kebaikan memang sering membuatmu sendiri, tapi itu bukan kesendirian yang menyakitkan. Itu adalah kesendirian yang menyadarkan. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu tempuh. Tapi mereka yang berjalan sendirian dengan cahaya di hatinya, pada akhirnya akan menerangi jiwa-jiwa yang lain tanpa pernah meminta apapun kembali. Maka, tetaplah sendiri jika memang itu yang dibutuhkan. Karena dalam kesendirianmu yang sunyi, kamu sedang dirakit menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Dan suatu saat nanti, dunia akan mencari sosok sepertimu. Sekarang kamu tahu bahwa ujian yang menimpa orang baik bukanlah hukuman, ia adalah panggilan.
Sebuah proses untuk melepaskanmu dari ekspektasi palsu, dari pengharapan yang melelahkan, dan dari cinta yang selalu menginginkan balasan. Kamu sedang dipilih, bukan dihukum. Kamu sedang diproses, bukan dicampakkan. Kamu sedang ditarik, bukan dijatuhkan. Dan ya, akan ada hari-hari di mana kamu ingin berhenti. Ingin menyerah. Ingin berkata pada dunia, "Aku sudah cukup baik, kenapa tetap disakiti?" Tapi ingatlah satu hal ini, semakin tinggi jiwamu, semakin sunyi jalannya. Tapi di balik sunyi itu, ada cahaya yang tak semua orang bisa lihat. Dan cahaya itu ada di dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan dunia meredupkannya. Jangan biarkan mereka yang tak bisa menghargaimu, membuatmu ragu pada nilaimu. Mari sebarkan energi ini, agar lebih banyak jiwa kuat yang terlahir dari luka yang dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari channel Spiritual Jiwa.